warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Suci Pradani NR dengan NIM 2305015020111, asal Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri prosodi atau supersegmental bahasa Indonesia. Nah, untuk itu langsung saja nih kita beralih ke materi yang pertama, yaitu pengertian supersegmental. Apa sih supersegmental itu? Supersegmental dalam bahasa Indonesia adalah unsur-unsur yang menyertai fonem atau bunyi bahasa yang tidak dapat dibentuk menjadi kata, tetapi membedakan makna kata. Supersegmental ini meliputi intonasi, nada, aksen, tekanan, durasi, jeda, dan getaran-getaran bunyi yang keluar karena emosi tertentu. Dan juga prosodi ataupun supersegmental adalah fitur-fitur bahasa yang melibatkan unsur-unsur di atas pada tingkat fonem seperti intonasi, nada, vokal panjang, penekanan kata, dan kecepatan berbicara. Dalam bahasa Indonesia, ciri-ciri prosodi atau supersegmental melibatkan variasi dalam intonasi, penekanan kata, dan panjang vokal yang dimana dapat mempengaruhi makna suatu kalimat ataupun ucapan. Intonasi yang digunakan dalam berbicara mengidentifikasi pertanyaan, pernyataan, atau emosi pembicara. Penekanan kata yang tepat juga penting untuk membedakan makna kata dalam konteks kalimat. Selain itu, panjang vokal juga dapat mempengaruhi makna kata. Semua elemen ini bersama-sama membentuk bagian penting dari prosodi dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, kita langsung saja ke ciri-ciri. Ciri pertama adalah penekanan atau stres. Stres mengacu pada penekanan yang ditempatkan pada suku kata atau kata dalam sebuah kalimat. Dapat digunakan untuk membedakan kata-kata yang ejaannya sama tetapi mempunyai arti yang berbeda. Misalnya kata hadiah dapat diucapkan dengan penekanan pada suku kata pertama yang berarti hadiah, atau dengan penekanan pada suku kata kedua yang berarti sekarang. Penekanan juga pada suku kata atau kata tertentu dalam kalimat digunakan untuk menyoroti informasi penting atau mengubah makna kalimat. Ciri-ciri yang kedua yaitu nada. Nada mengacu pada nada suku kata atau kata, yang dimana dalam bahasa Indonesia nada tidak bersifat fonemik, artinya tidak membedakan arti kata. Namun penyakit ini tetap ada dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketegangan pada pita suara serta posisi lidah dan bibir. Ciri-ciri yang ketiga adalah durasi. Durasi mengacu pada lamanya waktu ditahannya bunyi. Dapat digunakan untuk membedakan kata-kata yang ejaannya sama tetapi mempunyai arti yang berbeda. Misalnya kata batu dapat diucapkan dengan durasi yang pendek yang berarti batu, atau dengan durasi yang lebih panjang yang berarti tenang. Dan durasi juga itu mengukur seberapa cepat atau lambat seseorang berbicara, yang dimana dapat mempengaruhi pemahaman dari pendengar. Ciri-ciri yang keempat yaitu jeda. Jeda mengacu pada lamanya waktu antara kata atau frasa, yang dimana hal ini digunakan untuk menunjukkan perubahan topik atau untuk menekankan kata frasa tertentu. Jeda juga digunakan antara frasa atau kalimat, yang dimana dapat diinformasikan kepada pendengar untuk memproses informasi lebih baik. Ciri-ciri yang kelima yaitu intonasi. Intonasi mengacu pada naik turunnya nada dalam sebuah kalimat. Hal ini dapat digunakan untuk menunjukkan pertanyaan ataupun pernyataan atau nada emosional. Intonasi ini adalah pola naik turun dalam berbicara, yang dimana tentunya menandakan pertanyaan, pernyataan kembali, dan ekspresi dari emosi dari pembicara. Kemudian yang keenam ada ciri-ciri yaitu volume. Tingkat kekerasan atau kelembutan suara yang dapat menunjukkan emosi atau seberapa penting sih intensitas pesan yang kita dengar. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah ritme.
Pola ini tentunya berulang dalam durasi suku kata atau intonasi yang dimana menciptakan pola bunyi yang khas dalam satu bahasa. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.